Welcome back to Zastopia, everyone. Sudah lama kita tidak bersua, 1 pekan lebih. Gimana ya? Di hampir-hampir mendekati hari H pemilihan pemimpin kita, nampaknya semakin agak panas ya. Ada isu pemakzulan presiden, ada isu ini, isu itu. Ya semoga kita senantiasa sehat, senantiasa aman. Jangan sampai kita mengorbankan segalanya hanya demi terpilihnya salah satu capres ya. Jangan, daripada kita kehilangan sahabat, teman yang sudah sering hadir ketika susah, meminjamkan kita uang, ada dulu 100, bayarnya sampai 3 bulan 2 bulan lebih, bahkan sampai lupa, tapi kita tetap sabar menerima dia sebagai teman kayak gitu. Jangan sampai hanya gara-gara pilpres ini kita pecah di hubungan seperti itu ya. Jadi daripada kita bersih tegang, kita nikmati sebuah akun di TikTok dengan VT-VT-nya yang sangat menghibur, komedi sketsa. Kayaknya sih agak berpihak ya. Saya nggak mau peduli berpihak atau tidaknya, saya nggak begitu peduli. Yang penting ini menurut saya menghibur. Seperti apa videonya, kita langsung cek bersama-sama. Pendapatnya Pak tentang roastingan yang kemarin di-cut? Jangan di-cut dong. Nggak usah, ngapain di-cut. Iya. Yang kemarin aja roastingannya kurang keras kok. Gitu aja kok baper. Masa sih Pak kurang keras? Iyalah, itu masih kecil, culun itu. Pokoknya saya tidak mau isu-isu yang menjatuhkan saya diangkat. Kalau lucu boleh. Pak, kalau masalah wedus gimana Pak? Jangan. Pak, kalau masalah bildung gimana? Apalagi itu, jangan. Jangan. Saya baru angkat tangan Pak. Itu dia. Jangan angkat tangan, saya nggak suka. Ingat ya, lihat, dengar, lakukan. Dasar anak Gen Z ya, nggak pernah nurut. Jawab terus. Kebiasaan kalian. Udah kerjain aja. Terpapar lagi dia. Baper? Siapa yang baper? Kamu bilang saya baper? Emang muka saya kan baper? Jawab. Jangan manggut-manggut. Jawab. Saya tuh nggak suka digituin ya. Saya tuh nggak pernah emosi. Emosi saya itu paling stabil di sini. Paham nggak? Jangan paham, Pak. Gimana ya, pembawanya itu memang acting outnya bagus ya, kayak pemeran aslinya gitu. Maksudnya menurut saya itu bagus lah, actingnya bagus gitu. Dia bisa banyak cara untuk menutupi emosinya sehingga kelihatan tidak emosi. Cuman kan kita nggak bisa bohong kalau si pemeran utamanya itu emosi gitu, milih-milih konten mana yang mau di up, something like that. Kakak guling-guling gara-gara tanya masalah wedus. Wedus kan masalahnya bukan wedus sebenarnya. Superman gua jadi Ganjar ya, gak apa-apa kan multi peran gitu kan. Gak jadi Ganjar kok, dia jadi apa ya, kayak manajer sebuah bank, terus sebuah perusahaan, terus dia tersangkut dimintai pendapat tuh mengenai roasting dia dengan salah satu stand up komedian gitu. Jadi bukan menjadi Ganjar, bukan. Saya bersumpah tidak akan pernah mengkhianati Pak Bowo. Saya menolak menjadi direktur dan akan tetap setia pada komitmen saya, Pak. Danis Busedan. Ya, calon direktur. Ngomongin sebuah perusahaan yang bakal direkturnya digantikan oleh Danis Busedan. Oke. Terima kasih. Saya percaya sama Bapak. Kalau gitu saya permisi dulu, masih ada yang harus saya urus. Ya, sekali lagi terima kasih ya Pak. Ya udah. Sama-sama. Danis. Siapa ya? Danis. Siapa ya? Saya. Pak Bowo. Bo. Saya full dukung kamu jadi direktur. Tapi begini Pak Bowo. Janji adalah sebuah ungkapan batin dan lisan yang diucapkan oleh seseorang untuk menarik hati dari seseorang yang diajak berbicara. Jadi janji adalah sebuah hal yang Bicaranya muter-muter. Jadi mau atau tidak? mau. Gitu harusnya guys. Kalau ada yang
bicara muter-muter, potong aja, teriak. Intinya gimana gitu, sukses apa enggak gitu. Intinya gimana, nilainya berapa gitu. Jangan muter-muter ke sana ke sini, nggak ada poin. Intinya mau gitu ya. Goreng terus, makin yakin sama Pak Anies yang mau berkorban demi kepentingan rakyat. Nah, kita kan tidak lagi ngomongin Pak Anies ya, kita Danis Busedan yang mau memimpin sebuah perusahaan menjadi direktur gitu. Kalau ternyata kalian ada yang tersinggung kan berarti konteksnya kayak Pak Anies Pilpres gitu. Kalau tersinggung kan biasanya itu sebuah kenyataan yang tidak mau diterima gitu. Harusnya kalau memang nggak merasa Pak Anies berkarakter seperti itu, ya nggak usah tersinggung kayak gitu. Wong itu nggak ditujukan ke siapa-siapa kok. Seandainya tokoh Danis diperankan oleh Vicky Prasetyo, janganlah. Makin panas nanti, makin nggak tahu arah, makin banyak korban nanti. Pak, gimana nih Pak? Masa Bapak dibilang tua, sok-sokan jawab satu gemoy? Loh ya, saya memang sudah tua, tapi semangat Pak Wowo Subiakto. saya masih muda. Kalau soal gemoy, itu kan masyarakat yang bikin. Benar. Pak, katanya kemarin Bapak disindir, dilek-lekin di TV, di sosmed, difitnah juga. Kita harus balas Pak. Teman-teman, begini ya prinsip saya. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Jadi kita teruskan cara kita yang baik, yang tidak pernah menyerang siapapun. Tapi Pak, emang Bapak nggak sakit hati difitnah seperti gitu? Iya Pak, kita juga nggak bisa ngebiarin berita fitnah kayak gini terus-terusan nyerang Bapak. Sakit hati? Apa itu sakit hati? Saya nggak ada waktu untuk sakit hati. Pokoknya, kalau kalian dukung saya, jangan pernah sekali-sekali menyerang dan menjelek-jelekan siapapun. Ini benar-benar permintaan saya. Saya mohon. Siap Pak. Yang dari tadi kan komedi ya, kok ini nggak ada komedinya ya? Ya memang harusnya Pilpres itu tidak boleh sih. Maksudnya khususnya bagi yang pendukungnya ya. Kalau mereka yang jadi Pilpres, yang jadi Capres kan memang semuanya serang-serangan pakai data lah, objektif nggak personal gitu ya. Terlepas dari debat ketiga kemarin gitu. Cuman bagian pendukungnya nih yang sering entah itu ad hominem, menyerang fisik, menyerang personal kayak gitu. Nah, kita harus dengerin nasihatnya Pak Bowo. Pak Bowo ini calon direktur atau manajer dari sebuah perusahaan kayak gitu ya. Jangan diserang walaupun ada orang yang mencaci, mensakiti kita kayak gitu. Bersainglah dengan persaingan yang sehat kayak gitu ya. Karena apapun alasannya, kita itu tetap dalam satu perusahaan. Nah, fakta sepi. Ya emang kayak gitu. Kalau kita sudah bicara masalah fakta, gak banyak yang komen gitu loh.